Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dilihat dari ayat hablum minallah wa hablum minan nas, ini ayatnya berkaitan khitab Allah, firman Tuhan ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Ya, karena mereka tidak ada balance, equiliber antara hubungan dengan Tuhan dengan manusia. Dompleng gitu, makanya harus seimbang, menjaga keserasian, keseimbangan, equiliber antara hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan. Tetapi itu untuk orang-orang Yahudi, tapi juga tidak salah juga sih. Tapi kalau umat Islam fokus hanya hubungan baik kepada Allah, karena berawal dari hubungan buruk kepada manusia itu karena hubungan kita dengan Tuhan buruk. Kalau hubungan kita dengan baik, semuanya akan baik semuanya. Nggak mungkin dong punya kelembutan rasa seseorang dengan Tuhannya. Mana mungkin akan menyakiti hati orang. Nah, orang kalau sudah hubungan dengan Tuhannya begitu indah dan mesra, mana mungkin dia akan menyinggung perasaan orang lain. Setiap ucapan kata per kata diperhitungkan semuanya. Maka bagi kita adalah hablum minallah, itulah yang paling penting. Akan merefleksi, jadi sebagai refleksi pada hubungan dengan manusia. Jadi pada akhirnya peduli amat dengan manusia. Aku minta tolong juga enggak, minta bantuan juga tidak. Kalau hidup kita mempertimbangkan apa kata orang, kapan akan selesai? Dapat dipastikan kalau kita di dunia ini tujuan ingin menyenangkan semua orang, sejak sekarang saya pastikan tujuanmu pasti akan gagal. Karena tidak mungkin engkau membuat semua orang senang. Yang penting bagaimana Allah senang. Karena aku juga bergantung kepada Allah, yang menciptakan aku Allah, yang menghidupkan aku Allah, yang ngasih makan Allah. Urusan apa dengan kamu? Adapun kamu susah, pasti aku tolong kamu. Tapi juga bukan karena wajahmu, karena wajah Allah juga pada akhirnya. Nah, itulah jadi konsistensi gitu dalam beragama Islam. Yang penting sampai kita menjaga hubungan baik dengan siapapun, itu semata-mata kita membantu seseorang bukan karena melihat wajahmu, karena aku melihat wajah Allah. Nah, itu. Jadi begini, ada cerita ini ada seorang waliullah namanya Syabul Hasan Syaduli. Dia itu orang yang seorang waliullah lah. Satu hari itu ada orang kaya raya bawa uang banyak lah, satu kandek lah, satu karung uang. Orang ini Pak Waliullah Abdul Hasan Asyaduli, saya minta harta saya engkau cicipilah. Oleh seorang waliullah, mangga terima. Oh, enggak usah, saya sedang tidak perlu uang, silakan ambil lagi dan bawa pulang lagi aja. Kayak apa perasaan orang kaya itu? Ditolak sedekahnya. Pak Kiai, ini saya nih hasil usaha halal, saya tahu usaha kamu halal, bukan saya rampok ya, bukan saya korupsi ya. Ya kenapa? Ya saya tidak butuh uang, silakan ambil aja. Sampai nangis itu orang kaya, Allah saya sedih banget. Bayangkan seperti ada orang mau ke sini ke nemu saya di satpam ditahan nggak boleh masuk, nangis dia. Padahal untuk kesehatan karena lockdown ya harus begitu macam itu. Nah di situ ada seorang santrinya di samping Syekh Abdul Hasan Asyaduli, Pak Kiai, kenapa kau sakiti orang kaya yang baik hati itu? Kenapa engkau sakiti hati orang kaya yang baik hati itu? Dia datang ke sini membawa uang. Bayangkan, orang kaya raya datang ke sini membawa uang, engkau tolak. Kok orang datang hatinya baik, kenapa kau sakiti? Apa pura-pura sombong gak butuh uang? Aku juga tahu Pak Kiai, engkau juga biasa minta uang sama Malik bin Dinar. Kepada temanmu namanya Malik bin Dinar. Masih sering minta uang kok. Kenapa ini orang ngasih kamu tolak? Di situ dia mengatakan, wahai muridku, aku minta uang kepada Malik bin Dinar itu sebabnya karena Malik bin Dinar ketika memberi aku uang yang dilihat adalah wajah Allah. Tetapi ketika orang kaya tadi memberi uang kepadaku, yang dilihat adalah wajahku. Karena aku sebagai seorang waliullah, aku ini mungkin kelihatannya ini, jadi ada beda.
Jadi kalau aku minta uang sama Malik bin Dinar, sebabnya karena dia yang dilihat bukan wajahku, tapi yang dilihat wajah Allah, maka pemberiannya aku terima. Adapun orang kaya tadi memberi aku uang itu karena yang dilihat adalah wajahku, bukan karena wajah Allah. Lalu di mana bedanya orang memberi sesuatu kalau yang dipandang berbeda? Apa bedanya orang memberi kita melihat wajah kita dengan orang memberi kita melihat wajah Allah? Nah, di sini ada bedanya. Kalau orang memberiku yang lihat wajah Allah tidak akan pernah mengungkit-ungkit kok. Tetapi kalau orang memberi saya melihat wajahku, kapan-kapan dia akan mengungkit kebaikannya di hadapanku. Jadi aku tidak mau disakiti oleh siapapun dengan kebaikannya lalu di kemudian hari akan diungkit-ungkit. Itulah bedanya melihat wajahmu dengan melihat wajah Allah berbeda-beda. Orang memberi aku karena melihat wajah Allah, dia pasti tidak akan menuntut apapun. Tetapi orang yang membantuku berbuat melihat wajahku pasti akan suatu ketika akan menuntut balas budi. Kalau tidak, dia akan ungkit kebaikannya itu.